kemudian dalam Islam tidak boleh kita marah gitu. Karena ada larangan marah banyak sekali, la taghdab walakal jannah. Kemudian ini juga tadi la taghdab, banyak sekali larangan tentang marah. Apa Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan karunia, nikmat ya, baik berupa iman, Islam ya, dan juga kesempatan serta kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa bisa dimudahkan untuk mengikuti beliau dalam hal akhlak dan ibadah, dan semoga kita nanti bersama beliau di jannahnya Allah. Amin, Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Sebentar saya tutup pintu. Saat ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-16 tentang larangan marah ya, jangan marah. Nah, kita baca dulu hadisnya. Bunyi hadisnya adalah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Qala, berkata seorang laki-laki itu lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Ausini, wasiatkanlah kepadaku. Atau bahasa mudahnya, nasihatilah aku. Qala, Rasul bersabda, atau Rasul menjawab, menasehati, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran. Nah, laki-laki ini mengulang-ulang beberapa kali. Jadi, nasihati aku lagi, begitu. Begitu juga Rasulullah menjawab, qala, apa jawabannya? Jawabannya tetap la taghdab, jangan engkau marah. Jadi Nabi ditanya berkali-kali, dimintai berwasiat berkali-kali, dan jawabannya tetap sama, yaitu wasiatnya adalah jangan engkau marah. Jadi wasiat yang sangat sederhana tapi sangat penting gitu ya. Mudah untuk diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Nah, dalam hadis ini tadi disebutkan anna rajulan. Rajulan ini siapa gitu ya. Kita tidak tahu, ada yang disebutkan secara langsung namanya, misalkan siapa gitu ya. Ada juga yang di beberapa hadis yang tidak disebutkan. Apalagi dalam hadis-hadis yang biasanya hadis-hadis yang tentang hal yang buruk gitu ya. Itu biasanya tidak disebutkan namanya gitu. Misalkan ada sahabat yang mengatakan apa gitu, tapi itu kurang baik gitu ya. Kemudian dinasihati oleh Nabi, biasanya tidak disebutkan namanya. Jadi kalau kita saat ini gitu ya, berbicara tentang confidentiality gitu ya, kalau dalam istilah universitas gitu ya, tentang kerahasiaan gitu ya, untuk hal-hal yang tidak baik memang sewajarnya kita tidak menyebutkan gitu ya. Itu bagian dari menyembunyikan aib saudara kita. Kan kita sudah belajar di hadis-hadis sebelumnya bahwa salah satu hak atau salah satu akhlak kita terhadap saudara kita adalah menyembunyikan aibnya, agar nanti kita disembunyikan aibnya juga, Allah menyembunyikan aib kita juga. Nah, tapi tetap ini tidak menghilangkan kemudian ajaran atau pelajaran yang diambil dari hadis tersebut, dan juga tidak membuat hadis ini turun derajat kualitasnya ya. Kalau kemarin kita ingat tentang hadis sahih, hasan, dhaif, tidak kemudian ini menjadi turun derajat kualitasnya, tidak gitu. Nah, ini tetap maknanya, tetap kualitasnya, dan berlaku untuk semuanya nasihat ini. Baik, kita lanjutkan. Pesan hadisnya apa? Jadi dikatakan tadi, ausini, wasiatkan kepadaku. Wasiat itu bisa dimaknai suatu perintah yang penting kepada seseorang.
Jadi sesuatu yang nantinya harus dilakukan. Makanya mungkin sering dengar sebelum meninggal ada wasiat memberikan harta ini segini untuk siapa ya, maksimum sepertiga dari harta kita boleh diwasiatkan gitu ya. Nah, wasiat itu harus ditunaikan. Jadi wasiat itu adalah sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, si orang laki-laki ini bertanya tentang sesuatu yang penting. Ya Rasulullah, kasih aku, nasihati aku sesuatu yang penting gitu, yang aku harus melakukan gitu. Nah, Rasulullah apa jawabannya atau nasihatnya? La taghdab, jangan kamu marah. Jadi nasihat jangan kamu marah ini adalah nasihat yang penting. Nah, mungkin kalau kita melihat hadis-hadis lain gitu ya, ada juga nasihat orang yang minta nasihat dan dinasihati yang lain gitu ya. Nah, bisa jadi ini melihat konteksnya. Mungkin si orang ini dia adalah orang yang mungkin dia susah mengendalikan amarahnya, jadi la taghdab ini menjadi penting buat kita. Nah, mungkin untuk orang yang kurang sabar, nah mungkin ini juga nasihat yang sangat penting gitu. Tapi mungkin untuk orang yang kurang berlaku baik atau kurang berlaku adil misalkan terhadap keluarganya, nah mungkin akan dinasihati yang lain. Tetapi tidak kemudian berarti nasihat ini tidak berlaku sama saya, tidak. Artinya ada prioritas nasihat. Jadi untuk saya mungkin ini yang paling penting gitu. Nah, kemudian nanti penerapannya ya tergantung bagaimana kita mencoba untuk melakukannya. Nanti akan ada tuntunan dari Rasulullah gitu ya, semacam terapinya bagaimana agar kita tidak mudah marah atau saat kita berada pada posisi marah atau saat kita pada situasi yang membuat kita marah. Kita lanjutkan. Nah, marah itu yang tidak boleh apa? La taghdab itu apakah marahnya itu yang tidak boleh? Apakah melampiaskan kemarahannya itu yang tidak boleh? Jadi marahnya boleh, marah boleh tetapi melampiaskannya nggak boleh itu. Atau memicu kemarahan yang tidak boleh. Nah, kalau menurut Syekh Utsaimin ini tiga-tiganya gitu, marahnya sendiri itu kalau bisa tidak sampai terjadi. Kemudian kalaupun terjadi itu kemudian tidak dilampiaskan ya. Kemudian dalam situasi tertentu gitu ya, ketika ada seorang marah jangan juga membuat dia marahnya menjadi lebih atau hasil awalnya tidak marah kemudian memicu orang menjadi marah. Jadi semua hal ini tidak diperbolehkan. Artinya kalau bisa ya ini dinasehatkan untuk tidak dilakukan, baik marahnya melampiaskan kemarahan maupun memicu kemarahan. Nah, dalam hadis dikatakan laisa asyadid bisur'ah. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan lawannya dalam perkelahian. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi inilah orang yang disebut dengan orang yang kuat gitu ya. Secara psikologis gitu ya, secara utuh itu orang yang seperti inilah orang yang disebut dengan orang yang kuat oleh Nabi. Karena mengalahkan atau mengendalikan kemarahan itu sangat luar biasa sulit. Nah, kenapa marah dilarang? Antara lain gitu ya, karena marah itu mengarahkan pada hal-hal yang dilarang. Contoh, kalau kita sudah marah gitu ya, mungkin kita menghina, mencaci, kemudian memaki, bahkan memukul, bahkan beberapa mungkin ada yang membunuh begitu ya. Itu karena marah. Kalau tidak marah itu tidak akan terjadi. Kemudian ini juga bisa mengarah pada timbulnya kerusakan. Jadi kalau misalkan kita marah kemudian kita memaki-maki orang gitu ya, mencaci maki orang itu bisa menimbulkan luka secara psikologis, luka batin buat dia itu. Kalau kita sampai memukul gitu ya, apalagi sampai melukai ya bisa menimbulkan luka fisik dan bahkan bisa memutuskan atau merenggangkan tali silaturahmi ya, mungkin pertemanan, persaudaraan dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kemudian kita dituntut begitu ya untuk bisa mengurangi gitu ya frekuensi marah ya, mencegah atau mengendalikan kemarahan kita dan juga tidak memicu kemarahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita baca buku-buku itu banyak sekali ya tentang terapi anger management itu, terapi marah itu seperti apa. Tapi yang saya ingin sharing di sini adalah terapi yang disarankan oleh Rasulullah gitu ya. Seperti apa gitu. Yang pertama, ta'awud. Nah, ini hadisnya apa? Dalam Al-Qur'an ya disebutkan bahwa wa imma yanzaghannaka minasyaiton ya, dan jika setan datang menggodamu
Nas wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun, dan jika setan datang menggodamu dengan satu godaan, ya, fasta'id billah, maka kamu berlindunglah kepada Allah. Ya, cara berlindungnya gimana? Ya, bertawud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan ar-rajim. Ar-rajim itu yang kalau biasa diartikan yang terkutuk habis, nah itu dari rajim, dari apa namanya? Yang dilempari, ya. Kalau melihat, mungkin pernah sering baca ya teman-teman surat Al-Mulk gitu ya. Di situ dikatakan bahwa walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnahu rujuman lisyayatin. Jadi Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar setan. Jadi sebenarnya setan itu ar-rajim itu pada dasarnya adalah artinya yang terkutuk kemudian dia dilempari. Salah satunya alat yang dibuat melempar setan ya yang ada bintang-bintang yang ada di langit itu. Nah, kemudian innahu, sesungguhnya Allah Sami'un alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya kalau kita berlindung kepada Allah, insya Allah Allah mendengar itu, karena itu doa kita. Jadi Allah akan mengabulkan. Nah, bagaimana caranya biar kita terbiasa kalau kita sedang marah kemudian muncul ta'awudz? Ya ini yang kemudian perlu pembiasaan, banyak zikir gitu ya. Banyak zikir, kalau banyak zikir insya Allah koneksinya dengan Allah juga lebih cepat gitu. Jadi ketika kita marah, segera kita langsung ingat, langsung berta'awudz gitu. Kalau kita zikir nggak pernah, ya kemungkinan ingat untuk berta'awudznya juga kecil. Makanya ini kalau dikatakan kalau di Islam itu kan yang penting terakhirnya husnul khotimah gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa husnul khotimah kalau kebiasaan hari-hari kita gitu ya tidak Baim. Kak, mana HP-nya, Kak? Bentar, antar dia. Temani dia kalau lihat itu. Di sana, Kak. Kak Gila. Kak Gila. Ya, baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan yang dihitung nanti kan di akhirnya harus husnul khotimah. Tapi bagaimana kita bisa berakhir dengan ucapan la ilaha illallah begitu ya. Di saat sakaratul maut kalau kita sendiri jarang mengucapkan hal itu. Jadi pembiasaan untuk melakukan kebaikan itu penting begitu ya. Karena kita tidak tahu nanti akhirnya seperti apa. Jadi itu juga bagian dari ikhtiar, bagian dari membiasakan diri kita melakukan kebaikan sehingga kita berakhir dengan kebaikan juga. Husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Begitu juga ini, kalau kita terbiasa berzikir gitu ya, insya Allah ketika kita marah akan mudah gitu untuk ingat tuh harus ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ya kalau belum ya mari kita biasakan. Kemudian dalam hadis dikatakan dari Sulaiman bin Surat ya, kuntu jalisan, aku pada waktu itu sedang duduk ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warajulani yastabbani. Nah, saat aku duduk bersama Rasulullah itu, ada dua orang laki-laki yang saling mengeluarkan kata kotor satu sama lain. Jadi ada orang yang berseteru gitu ya, saling ribut lah, orang ribut-ribut. Wantafahat audajuhu. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya. Ya, dan tegang pula urat lehernya. Faqala, maka kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya aku la a'lamu, tahu satu kalimat lau qalaha, jika dia laki-laki itu mengucapkannya, dhahaba anhu ma yajid. Nah, jika dia mengucapkannya maka rasa marahnya itu akan hilang. Lau qala, ketika dia berkata a'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung dari setan. Dhahaba anhu ma yajid, maka niscaya akan kemarahannya tersebut akan hilang. Kenapa? Karena nanti dalam hadis yang lain dikatakan al-ghadabu minasyaiton. Jadi amarah itu dari setan. Makanya ketika itu dari setan, maka ya kita harus berlindung dari setan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan.
Yang pertama tadi ya, yang pertama tadi adalah ta'awud. Yang kedua adalah terapi yang sifatnya gerakan. Kalau tadi kan terapi yang sifatnya perkataan gitu ya. Ini yang terapi yang sifatnya gerakan. Satu, kalau kita marah hendaknya kita diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah ya. Nah, diam ini maksudnya seperti apa ya? Diam mulutnya, ya juga diam gerakan tubuhnya. Ya, ada juga orang yang kalau marah diam mulutnya tetapi tangannya nggak diam, banting kursi, banting pintu. Nah, itu juga tidak diam namanya. Jadi kalau kita marah, seketika udah langsung diam aja, ambil nafas. Ya. Jadi diam mulutnya, diam juga tubuhnya atau tidak bergerak sementara. Ya. Kemudian ada terapi gerakan lain yang juga bisa dilakukan. Dalam hadis lain dikatakan idza ghadiba ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sedang marah wa huwa qaimun, sementara posisinya dia berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in dhahaba anhul ghadab. Nah, dengan duduk itu semoga marahnya hilang. Wa illa, dan jika sudah duduk ya, marahnya itu tidak hilang, falyadja, maka berbaringlah. Jadi kalau kita marah gitu ya, posisinya berdiri maka duduklah. Kalau posisinya duduk, misalkan sudah posisinya duduk tapi marah, ya berbaringlah. Bukan dibalik ya. Jadi kalau kita lagi marah, kadang orang lagi marah dalam posisi duduk saking marahnya sampai berdiri gitu ya. Jadi itu justru membuat tensinya tambah naik gitu ya. Nah, makanya yang disarankan adalah kalau kita posisinya berdiri ya duduklah. Kalau posisinya duduk ya berarti berbaringlah. Nah, semoga dengan itu marahnya itu bisa berkurang begitu ya, dan kita minimal punya waktu sejenak untuk bisa mengendalikan amarahnya, termasuk juga diam. Jadi diam dan merubah posisi. Jadi yang pertama tadi ta'awud, yang kedua gerakannya diam, baik mulutnya atau perkataannya maupun tubuhnya, kemudian merubah posisi dari berdiri duduk ke berbaring. Nah, selanjutnya adalah berwudu. Ya, ini tadi yang saya sebutkan innal ghadaba minasyaiton. Jadi marah itu dari setan. Jadi tadi harus ta'awud. Nah, innal ghadaba minasyaiton wa innasyaiton khuliqa min nar. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan itu diciptakan Allah dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Api itu akan padam dengan air. Nah, karena ini sifatnya bukan api betulan begitu ya, tapi memang dia juga diciptakan dari api betulan gitu ya. Maka Nabi menyarankan faidha ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka ketika kamu marah, berwuduklah. Jadi secara simbolis dan secara real ini adalah air. Dan secara simbolis ini adalah melawan dari setan yang sifatnya api tadi begitu. Jadi kita hendaknya berwudu. Dengan berwudu insya Allah satu, ada waktu tenggang. Satu kalau kita secara logika gitu ya, ada waktu tenggang antara kita marah dengan waktu berwudu. Minimal itu bisa menurunkan tensi kemarahan. Kemudian dengan berwudu itu kan segar gitu ya, ke muka, badan dan lain sebagainya, ya anggota tubuh ya. Itu juga akan membuat tensi atau gejolak kita lebih turun begitu. Nah, bagaimana kalau sudah berwudu juga masih belum, ada yang menyarankan begitu ya, bisa mandi itu sebagai bagian dari ikhtiar. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Tidak hanya satu, semuanya boleh kita lakukan. Kalau misalkan sudah berta'awud kemudian sudah turun, berarti alhamdulillah gitu ya. Kalau belum turun juga berarti ya habis ta'awud diamlah gitu. Kalau kita posisinya berdiri ya duduklah. Kalau posisinya duduk kemudian ya berbaringlah. Kalau masih belum turun juga ya kemudian ke belakang ya, ambil air wudhu. Kalau enggak udah mandi gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan, yaitu mengingat kebaikan yang akan didapat kalau kita tidak marah. La taghdab walakal jannah. Saya pikir ini semuanya hafal gitu ya. Jangan engkau marah maka surga bagimu. Ini yang saya bilang mudah untuk diucapkan, tetapi kalau kita melakukannya itu sulit gitu ya. Mengajari anak-anak ini gampang sekali. Anak-anak banyak yang hafal hadis ini, la taghdab walakal jannah. Ya. Tapi jangan sampai dibalik sama anak-anak, ibu wala taghdab walakal jannah gitu ya. Jadi ya ini bagian dari upaya. Kemudian dalam Quran surat Al-Imran dikatakan alladzina yunfiquna. Jadi sebelumnya dikatakan tentang orang-orang yang bertakwa gitu ya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya saat senggang maupun saat sempit
Jadi saat punya rezeki yang berlimpah maupun saat rezekinya dicukupkan oleh Allah, ya, jadi tetap berinfak. Jadi tidak menjadi yang utama seberapa besar, tetapi menjadi utama adalah berinfaknya, berapapun itu. Wal kadhiminal ghaid, jadi itu tanda orang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, maksudnya bukan dia nggak marah, tapi dia mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, serta memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa, ya, beriman kepada Allah. Kemudian ini juga tanda-tanda orang muhsin atau orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini yang terakhir. Boleh nanti ditambah listnya, diperbanyak, boleh gitu ya. Ini adalah yang dijelaskan dalam hadis dan Quran gitu ya. Boleh kita tambah dengan kebiasaan kita, tidak masalah, karena ini bukan sesuatu yang harus seperti ini begitu ya. Bukan sifatnya ibadah yang harus mahdhah seperti ini. Ada tuntunannya persis gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah menurut saya memiliki teman yang mengingatkan. Karena al-insanu makhlul khata' wal nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya lupa, ya, salah dan lupa. Nah, bagaimana caranya ya? Kita makhluk sosial, ya harus ada orang lain yang mengingatkan. Karena itu kita mencari teman, ya teman yang baik itu. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu sesuai dengan agama temannya atau sesuai dengan temannya seperti apa. Falyandur ahadukum may yukhalil. Kalau kamu mau tahu seperti apa seseorang itu, ya maka lihatlah temannya siapa. Kalau dia suka berteman dengan si A, ya kita nggak tahu si B misalkan. Tapi kita tahu si A. Si A ini teman baiknya si B. Tinggal lihat aja si A ini orangnya seperti apa. Ya si B kurang lebih tidak jauh lah seperti itu, walaupun tidak sama persis. Walaupun ada juga orang-orang yang, wah, tapi ada orang-orang yang ini temannya kok begini, begitu. Nah, pasti ada satu hal persinggungan di antara kedua orang itu yang mereka cocok gitu. Minimal adalah kalau ada orang baik berkawan dengan orang yang dalam tanda kutip tidak baik gitu ya. Nah, berarti orang baik ini tidak baik karena membiarkan temannya melakukan ketidakbaikan. Harusnya dia mengingatkan. Bukankah kita sudah belajar pada hadis sebelumnya ya, ad-dinu an-nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Jadi komitmen kita ketika beragama ya kita saling menasehati gitu. Ya, kalau misalkan kita tidak mampu gitu ya, tidak mampu menasehati secara langsung, ya kita bisa menasehati melalui orang lain ya, atau bisa juga ya selemah-lemahnya iman adalah mendoakannya. Minimal itu. Nah, apakah kemudian dalam Islam tidak boleh kita marah gitu? Karena ada larangan marah banyak sekali, la taghdab walakal jannah. Kemudian ini juga tadi la taghdab, banyak sekali larangan tentang marah. Apakah 100% tidak boleh ya? Ternyata tidak itu. Buktinya apa? Karena kita melihat Nabi dalam beberapa kesempatan Nabi juga marah gitu. Nah, saat kapan marah itu boleh dan marah itu tidak boleh gitu ya? Atau marah itu kapan dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan kapan marah itu dianggap sesuatu yang terpuji gitu. Nah, marah itu dianggap sebagai sesuatu yang tercela kalau kita marah itu karena urusan dunia. Contoh, misalkan kita marah karena kita tidak mendapatkan rezeki sebanyak saudara kita. Karena misalkan kita pas pembagian sesuatu gitu ya, misalkan contoh ada teman bawa oleh-oleh, kita datang agak telat, kemudian nggak kebagian, kemudian kita marah. Yaitu beberapa hal yang karena urusan dunia. Atau yang kedua karena kepentingan pribadi. Ya, yaitu juga mirip tadi dengan kepentingan dunia dan kepentingan pribadi. Kita marah karena misalkan pribadi kita disakiti. Misalkan. Nah, ini dicontohkan Nabi, kalau Nabi pribadinya disakiti, Nabi tidak pernah marah. Nah, kita harus mencoba untuk meredam gitu ya, mengelola gitu ya, kemarahan kita. Kemudian marah ketika itu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Contoh misalkan pulang kerja gitu ya, kemudian capek, kita lihat rumah berantakan, kemudian marah-marah sama anak-anak. Nah, itu juga bagian dari mengikuti hawa nafsu. Karena kalau marah pun juga tidak akan
bikin rumah itu jadi tiba-tiba rapi gitu ya. Atau mungkin anaknya mecahin piring, kemudian marah gitu ya, marah yang membabi buta gitu ya, sampai melampaui batas. Nah ini juga tidak boleh gitu, karena itu juga tidak membuat piringnya balik gitu ya, dan juga tidak membuat si anak itu punya kemampuan untuk tidak memecahkan piring atau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi ini adalah marah-marah yang tidak dianjurkan atau tercela. Nah, bagaimana kalau marah yang dianjurkan atau yang terpuji, yaitu marah karena Allah. Jadi ini ada hadis Ana Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Aisyah. Annaha, sesungguhnya Aisyah berkata, qalat, ma khuyira Rasulullah, ya, apa-apa yang disodorkan atau diberikan pilihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina amroini, antara dua hal. Jadi kalau Nabi ini disodorkan dua hal untuk dipilih, qatun ya, tidak pernah gitu ya, illa kecuali akhoda, Nabi mengambil aisarohuma. Jadi kalau ada, selalu Nabi itu kalau misalkan disodori dua hal untuk dipilih, Nabi akan mengambil yang mudah. Malam yakun isman, asalkan yang mudah itu bukanlah sesuatu yang dosa gitu. Jadi kalau itu sama-sama mubah, diperbolehkan antara A dan B. Saya ambil contoh, misalkan gitu ya, kita disuruh milih gitu ya, antara naik mobil atau jalan kaki, ya pilihlah yang mudah gitu, karena dua-duanya boleh begitu. Jadi jangan kemudian menyiksa diri dengan aku lebih milih berjalan kaki begitu ya, karena dulu Rasulullah tidak pernah naik mobil gitu ya. Nah itu jangan seperti itu, karena itu bukan hal yang dosa. Kita boleh pilih, Nabi pun memilih yang lebih mudah. Kalau ada yang lebih mudah, pilih yang lebih mudah begitu. Nah, kecuali gitu ya, kalau itu dalam hal dosa, kecuali yang lebih mudah ini pilihan yang satu dan yang kedua ini yang satu hal buruk gitu, yang satu hal baik ya, pasti pilihlah yang baik. Kalau sama-sama baik atau sama-sama netral begitu ya, maka pilihlah yang lebih mudah. Kain kana isman, tapi kalau itu adalah sifatnya dosa begitu, karena aba'adan nas, maka Nabi itu adalah orang yang paling jauh minhu dari dosa. Maka Nabi adalah orang yang sangat menjauhi dosa. Wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in, ya. Dan tidaklah Rasulullah itu membalas hukuman atau sesuatu yang dilakukan kepada beliau illa antun tahaka hurmatullahi fayantakim bihallah. Maka Nabi tidak membalas illa antun tahaka, kecuali gitu ya, kecuali jika perkara itu adalah hurmatullah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atau ajaran-ajaran Allah yang dilanggar, fayantakima bihallah. Maka Nabi akan membalas atau merespon gitu ya, merespon itu ya karena Allah, lillah. Jadi kalau ada orang yang melakukan keburukan gitu ya, tidak atau melakukan atau melanggar aturan agama, ya maka kita perlu marah gitu. Marahnya seperti apa ya, sesuai dengan posisi porsinya begitu. Kalau kita pimpinannya ya kita harus mengingatkan begitu. Kita punya anak buah salah misalkan ya, kita harus mengingatkan. Mengingatkannya bagaimana? Karena kalau kita pimpinan ya dengan kekuasaan. Paling contoh yang sederhana misalkan, anaknya berbohong. Kita orang tuanya, kita punya kemampuan gitu ya, harus diingatkan. Gitu ya. Diingatkan berkali-kali. Kalau misalkan diingatkan berkali-kali masih terus begitu, kasih konsekuensi. Bangun kesepakatan dengan anak. Kalau kamu begini lagi bagaimana? Gitu. Jadi itu harus dilakukan karena kita mampu. Kalau itu dilakukan oleh orang lain yang kita tidak punya kemampuan secara kekuasaan terhadap dia, ya kita bisa ingatkan secara lisan. Contoh misalkan ada teman gitu ya, yang mungkin teman dagang sebelah kita gitu ya, dia kalau kalau nimbang nggak bener gitu, jadi mungkin dikurangi atau tidak pas dan lain sebagainya, ya kita punya kewajiban mengingatkan. Kalau kita tidak mampu, tidak berani ya, kalau mungkin dia orangnya kalau diingatkan justru bisa ribut gitu ya, marah-marah, kita minimal mendoakan. Tapi kalau itu berada di bawah kekuasaan kita, ya kita punya kewajiban yang lebih besar untuk mengingatkan. Contoh misalkan sebagai kepala organisasi atau ketua organisasi, kalau ada anggotanya yang salah, misalkan bermain, contoh sederhana, misalkan main politik uang gitu, atau kalau misalkan di instansi dia
merubah SPJ dan lain sebagainya, itu sebenarnya bagian dari yang harus diingatkan gitu, karena kita punya kekuasaan untuk itu. Jangan sampai kita meng-approve gitu. Ya kalau misalkan kita tidak bisa merubah secara keseluruhan dari sebuah sistem, ya minimal kita berusaha. Karena yang dilihat Allah itu adalah prosesnya, bagaimana kita berusaha untuk melakukan kebaikan dan menghentikan gitu ya kemungkaran. Kita lanjutkan. Contoh lain marahnya Nabi adalah saat contoh pada saat Nabi marah sama Allah. Contohnya ini saat orang tidak berjamaah di masjid. Walladzi nafsi biyadih, ya. Nabi bersumpah demi jiwa yang ada pada yang jiwaku ada pada tangannya. Jadi kalau kita bersumpah itu hanya boleh atas nama Allah, nggak boleh atas nama yang lain. Jadi wallahi itu boleh, ya. Jadi walladzi nafsi biyadih maksudnya kan tetap Allah ini. Ya, zat yang di tangannya, jiwaku berada di tangannya, itu kan maksudnya Allah. Jadi kalau kita bersumpah demi apa gitu, demi A, demi B, demi kamu dan lain sebagainya, atau demi ibuku, itu tidak boleh. Jadi dalam Islam yang diajarkan bersumpah itu hanya bersumpah atas nama Allah. Jadi jangan sampai kita bersumpah atas nama yang lain. Kalaupun kita bersumpah atas nama Allah, jangan sering-sering bersumpah. Jadi bersumpah itu juga tidak dianjurkan, ya, walaupun itu benar. Misalkan dalam berdagang, kita sering, Allahi ini harganya sekian, saya belinya dan lain sebagainya. Yaitu walaupun kita benar ngomongnya, tapi itu tidak dianjurkan. Walladzi nafsi biyadih laqad hamamtu, ya. Aku bermaksud, ya. Hamam itu bermaksud kuat gitu. Jadi bukan cuma pingin saja, tetapi punya keinginan yang sangat kuat gitu. Punya keinginan sangat kuat itu seperti apa? Kalau misalkan saya pingin dapat beasiswa, itu saya sudah tes TOEFL, saya sudah membaca guideline-nya gitu ya, saya sudah baca petunjuknya, kemudian saya sudah nanya ke si A, si B dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan punya keinginan kuat gitu. Kalau cuman aku pingin aja, ya itu cuman pingin saja gitu. Jadi bukan bermaksud yang kuat. An amura bi khatabin fayuhtatoba, untuk ya mengambil kayu bakar. Jadi aku bersungguh-sungguh gitu, ingin gitu ya, untuk mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amura bis shalah, kemudian aku menyuruh untuk sholat, payu adzanalaha, dan memerintahkan adzan untuk dikumandangkan untuk sholat. Tsumma amura rajulan faya umman nas, lalu aku memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang berjamaah. Nah, sementara mereka berjamaah, tsumma ukhalifu ila rijalin, lalu aku kemudian aku mendatangi orang yang tidak sholat, fauharriqu alaihim buyutahum, dan akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini Nabi posisinya kalau ya demi Allah gitu ya. Aku bermaksud untuk, jadi Nabi tidak melakukan, tapi Nabi punya keinginan kuat gitu. Saya itu kalau misalkan gitu ya, memungkinkan lah istilahnya ya, saya akan suruh orang kumpulkan kayu bakar, suruh orang adzan, kemudian sholat, kemudian orang mengimami. Nanti saya akan cek siapa yang tidak sholat berjamaah di masjid, dan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini bukan kata-kata orang yang tidak, walaupun mungkin intonasinya tidak tinggi, ya. Kalaupun diucapkan dengan tanpa intonasi tinggi, ini adalah refleksi orang yang marah gitu. Aku akan bakar rumah mereka. Kan nggak mungkin orang bilang aku akan bakar rumah mereka itu dengan bukan karena ada intensi marah. Jadi ini marah yang diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka melanggar ajaran Allah. Ajaran Allah apa? Sholat. Kalau kamu mendengar adzan, maka kamu punya kewajiban untuk sholat. Ya. Bahkan Ibnu Ummi Maktum pun yang beliau buta, suatu saat pernah meminta rukhsah kepada Nabi, begitu ya, untuk tidak sholat jamaah di masjid. Awalnya Nabi mengiyakan, kemudian Nabi bertanya, apakah kamu mendengar adzan? Kemudian Ibnu Ummi Maktum menjawab, iya. Maka Nabi mengatakan, maka datangilah panggilan adzan itu. Artinya apa? Selama kita mendengar adzan, gitu ya, maka kita punya kewajiban untuk ke masjid. Ini untuk laki-laki ya. Jadi kalau ibu-ibu dengar adzan, gitu ya, jangan lupa suruh suaminya ke masjid, karena itu adalah bagian dari kewajiban sebagai seorang muslim. Ada yang mengatakan sholat di masjid itu
Bagi laki-laki itu ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi yang jelas itu adalah fardu. Jadi semoga kita dimudahkan untuk tadi ya mengingatkan kalaupun itu bukan kewajiban kita secara pribadi tapi orang-orang di sekitar kita. Karena kita ingin nanti semoga kita bersama-sama di jannahnya Allah. Kita lanjutkan. Nah, contoh marahnya Nabi yang lain adalah saat ada 70 sahabat Nabi yang ahli ilmu dibunuh. Ya, ini contoh Allahumma syudud. Jadi Nabi berdoa begitu ya, berdoa yang tentang sesuatu yang tidak baik. Jadi melaknat berdoa kepada Allah. Jadi ini jarang-jarang terjadi begitu ya. Tetapi ini pernah terjadi. Ya. Jadi dikisahkan gitu ada yang mengatakan Bani Sulaim, ada yang mengatakan Bani Amir. Jadi dia mengatakan bahwa mengabarkan bahwa satu golongan mereka, satu kelompok, satu kampung gitu ya. Mereka berkeinginan, tidak ada yang mengatakan berkeinginan, ada yang mengatakan sudah masuk Islam dan mereka membutuhkan ahli agama Islam untuk membimbing mereka. Nah, kemudian Malik bin Amir tidak membujuk Rasulullah agar mengirimkan ahli ilmu agama Islam. Yang itu dulu disebut dengan qurra gitu ya. Jadi qurra itu bisa juga dimaknai sebagai ahli Quran begitu ya. Tetapi tidak juga hanya ahli Quran saja karena pada waktu itu istilah itu digunakan untuk mereka yang ahli ilmu, ahli Al-Quran dalam artian mereka memahami Al-Quran, memahami agama. Kemudian Nabi mengirimkan 70 ya ahli agama ini. Nah, pada saat mereka berkemah di Bir Ma'unah ya, kemudian salah satu utusan Nabi ini ya dari 70 orang ini mengantarkan surat yang dibawa dari Nabi kepada pimpinannya, yang kemudian surat itu disobek dan kemudian utusan yang dikirim ini kemudian langsung dibunuh. Kemudian mereka diserang di Bir Ma'unah dan meninggal semuanya kecuali satu orang yang dianggap meninggal padahal dia luka-luka. Kemudian sampai berita ini pada Rasulullah, Nabi marah dan melaknat dan mendoakan buruk dalam sholat dia. Jadi ini yang dicatat dalam sejarah sebagai kunut nazilah gitu ya. Nabi berdoa dalam sholat ya, kunut. Jadi kunut dilakukan 5 waktu begitu ya, bukan hanya pada saat subuh tapi pada saat setiap sholat. Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan beberapa puluh hari, tapi yang jelas ini adalah dalam jangka waktu yang cukup lama sampai kemudian Nabi akhirnya berhenti ya, karena Allah berfirman ya hanya Allah lah yang berhak melaknat begitu. Jadi ini Nabi merupakan pelajaran kesabaran buat Nabi begitu. Jadi kalau misalkan Nabi berdoa tidak baik kemudian Allah mengabulkan doa itu, menghancurkan mereka ya, maka sama saja kita dengan umat-umat yang terdahulu, padahal Nabi ini kan umat untuk sampai akhir zaman. Jadi tidak mungkin habis umatnya ya, kecuali kiamat. Jadi maka kemudian kesabarannya sangat luar biasa. Nah, saat Nabi dihina juga pada satu waktu ketika Nabi mau berdakwah ke Taif begitu ya. Kemudian Nabi dilempar batu oleh orang Taif, kemudian malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau kamu mau gitu ya, aku bisa menimpakan gunung kepada mereka. Tanah mengatakan aku bisa menelan mereka, tapi kata Rasulullah apa? Jangan. Artinya apa? Rasulullah ketika dirinya secara pribadi yang disakiti, Rasulullah tidak marah, tetapi ketika ajaran Allah yang dilanggar, ya, had Allah, gitu ya, hukum-hukum Allah yang dilanggar, Nabi. Nah, kemarin beberapa saat yang lalu gitu ya, kalau kita ingat gitu ya bahwa pernah ada kasus penghinaan Nabi gitu. Sebenarnya kalau Nabi dihina kita perlu marah nggak sih gitu ya? Itu bagian dari sesuatu yang syar'i nggak sih? Sesuatu yang boleh nggak sih kalau kita marah gitu? Nah, dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih. Jadi seseorang itu tidak dianggap sempurna imannya hatta akuna habba ilaih, sehingga aku lebih dicintai olehnya min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Artinya apa? Kita diajarkan untuk mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah kenapa? Mencintai Rasulullah lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kita mencintai karena beliau adalah utusan Allah. Nah, jadi ini bagian dari kesempurnaan iman. Nah,
Dikatakan lagi dalam surat Taubat, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, kul katakanlah in kana jika ada aba'ukum orang tuamu, bapak-bapak kamu, wa abna'ukum dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum saudara-saudara kamu, wa azwajukum dan istri-istri kamu, wa ashiratukum dan keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, wa masakinu taradawnaha dan rumah-rumah yang engkau senangi atau yang engkau ridho terhadapnya, yang kau sukai, ahabba ilaikum lebih kamu sukai semua itu tadi, bapakmu, anakmu, keluargamu, hartamu, perdagangan usahamu, rumahmu, itu lebih kamu sukai daripada Allah minallahi wa rasuli dan rasulnya, wa jihad fisabilillah dan jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya tunggu balasan Allah. Wallahi la yahdil qaumal fasiqin. Maka sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang tidak taat. Artinya kalau kita lebih mencintai semua itu tadi dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka kita dianggap sebagai bagian orang yang tidak taat. Nah, salah satu bukti cinta apa? Salah satu bukti cinta kalau dia dihina ya wajar kalau kita marah gitu. Wajar kalau kita membela gitu. Artinya kalau kita tidak ada rasa marah, tidak ada gejolak sedikit pun di hati kita saat Rasulullah dihina, mungkin ada yang salah dengan keimanan kita. Mungkin ada yang salah dengan ketaatan kita. Kenapa ya? Karena lillah. Beliau adalah orang yang paling sempurna di muka bumi begitu. Orang yang paling sempurna di muka bumi. Dan beliau adalah utusan Allah. Jadi kalau Aisyah pernah ditanya gitu ya, Rasulullah itu seperti apa? Ya akhlaknya Quran, akhlaknya adalah Quran. Artinya dia manifestasi dari contoh yang dikirimkan Allah kepada kita. Jadi kalau contohnya saja dihina gitu ya, dihina itu kan berarti dianggap sesuatu yang tidak baik. Bagaimana dengan kita? Artinya ya wajar kalau misalkan kita marah, itu bagian menurut saya bagian dari tanda ada ketaatan di dalam hati kita. Persoalan bagaimana kemudian kita melampiaskannya itu persoalan lain. Tetapi kemarahannya itu menurut saya adalah wajar ketika ada. Justru menurut saya tidak wajar ketika itu tidak ada, karena mungkin ada yang salah dengan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini referensi yang saya pakai. Dan ada juga beberapa yang hadis dan Al-Quran tentunya. Al-birru man ittaqa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.